Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fadila Sania dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 4 sampai 6 tahun melalui kegiatan mewarnai. Guna memenuhi tugas penilaian akhir semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Rita Aryani, MM. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita bahas sedikit yuk tentang apa sih kemampuan motorik pada anak. Perkembangan motorik merupakan perubahan keterampilan motorik dari lahir sampai usia 5 tahun yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan keterampilan motorik. Menurut Sukamti tahun 2000 bahwa perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk gerak dan proses persyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Kemampuan fisik motorik anak usia dini harus dikembangkan sejak usia dini, baik kemampuan motorik kasar maupun kemampuan motorik halus. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, ada perkembangan motorik kasar dan ada perkembangan motorik halus. Di sini aku mau bahas sedikit tentang perkembangan motorik kasar. Menurut artikel yang ditulis oleh Lolita Indraswari tahun 2012, motorik kasar memerlukan koordinasi kelompok otot-otot tertentu anak yang dapat membuat mereka melompat, memanjat, berlari, dan menaiki sepeda. Nah, sedangkan perkembangan motorik halus merupakan gerak yang dilakukan oleh anggota tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot kecil seperti tangan, jari-jari, lengan, serta pergelangan tangan. Contohnya ada balok. Balok juga termasuk alat permainan yang menarik loh dan dianggap cukup efektif untuk membantu perkembangan motorik halus anak. Karena saat bermain balok, anak akan terlatih untuk melakukan berbagai keterampilan terkait ketepatan, kecepatan, keterampilan menggerakkan. Anak-anak berlatih ketangkasan saat mereka menghubungkan potongan-potongan Lego dengan berbagai ukuran dan bentuk. Ini membutuhkan jumlah tekanan yang berbeda untuk menyatukan potongan-potongan Lego itu. Selanjutnya ada menggunting kertas. Kegiatan memegang dan menggerakkan gunting melatih otot-otot yang sama yang akan digunakan untuk menulis. Selanjutnya ada mewarnai. Mewarnai akan memperkuat bagian telapak tangan dan jari yang dibutuhkan untuk memegang dan menggerakkan pensil. Menurut Zulkifli dalam Samsudin tahun 2007, bahwa yang dimaksud dengan motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh. Bahwa dalam perkembangan motorik terdapat 3 unsur yang menentukannya, yaitu otot, saraf, dan otak. Ketiga unsur ini melaksanakan unsur masing-masing perannya secara interaksi positif. Artinya unsur yang satu saling berkaitan, saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur yang lain. Anak yang mengalami gangguan akan tampak kurang terampil menggerakkan tubuhnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih mendalami kepada keterampilan motorik halus. Harlock pada tahun 1978 mencatat beberapa fungsi perkembangan motorik halus bagi konsentrasi perkembangan individu. Antara lain yang pertama, melalui keterampilan motorik anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar dan menangkap bola, atau memainkan alat-alat main lainnya. Yang kedua, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi helpless, tidak berdaya, pada bulan-bulan pertama kehidupannya, ke kondisi independence, bebas dan tidak bergantung. Anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Kondisi ini dapat menunjang perkembangan self-confidence, rasa percaya diri. Yang ketiga, melalui keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Pada usia prasekolah atau usia awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih menggambar, melukis, baris berbaris, dan persiapan menulis. Nah, di sini tepat sekali untuk kita melakukan kegiatan mewarnai. Ini merupakan kegiatan yang sangat digemari anak-anak. Anak-anak tidak hanya akan dapat hiburan dengan melakukan aktivitas ini, namun ia juga bisa mendapatkan aneka manfaat. Salah satunya adalah melatih motorik halus anak. Siapa yang suka nemenin anaknya belajar? Itu hal yang baik, Bunda. Tapi kita tidak perlu memaksa anak bila anak mulai bosan dengan aktivitas mewarnai. Orang tua perlu memberikan contoh baik bagi anak dengan ikut melakukan aktivitas ini saat berada di rumah. Lakukan aktivitas ini dengan senang hati, karena kita sebagai guru dan orang tua di zaman sekarang
Perlu lebih kreatif pula dalam menciptakan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan mewarnai. Misalnya dengan memadukan aktivitas menggambar dan mewarnai, menempel dan mewarnai, menggunting, menempel dan mewarnai, melipat kertas dan mewarnai. Ada beberapa cara untuk mengajari anak mewarnai gambar. Antara lain yang pertama, mengenalkan terlebih dahulu warna-warna dasar seperti hitam, putih, merah, kuning, hijau. Yang kedua, ajaklah anak untuk mewarnai gambar yang sederhana seperti segitiga, bujur sangkar, persegi panjang, sambil memperkenalkan bentuk pada anak. Tahap selanjutnya, anak diajak untuk mewarnai hewan atau tumbuhan yang ia senangi, sehingga anak akan termotivasi untuk mewarnai. Yang keempat, setelah anak merasa senang dengan kegiatan mewarnai, maka terapkanlah aturan untuk mewarnai gambar dengan rapi. Jangan sampai keluar garis. Pahamkan pada anak jika mewarnai sampai keluar garis maka akan mengurangi keindahan. Yang kelima, ajak anak untuk mencampur warna. Lakukanlah percobaan dengan anak sehingga anak akan merasa senang jika ia menemukan warna baru dari pencampuran warna tersebut. Hal ini bisa memotivasi anak untuk terus mewarnai. Misal, campuran dari semua warna akan menghasilkan warna hitam. Selanjutnya, jangan memaksa anak untuk terus mewarnai saat ia merasa bosan dengan kegiatan tersebut. Biarkan anak melakukan kegiatan lain dulu, kemudian moodnya sudah kembali, maka ajaklah ia mewarnai kembali. Kegiatan mewarnai dipercaya mampu melatih konsentrasi anak. Dengan aktivitas ini, anak akan berusaha untuk menghasilkan suatu karya yang rapi. Agar menghasilkan karya yang indah, mereka harus fokus dan konsentrasi saat mewarnai. Itulah mengapa keterampilan anak dalam mewarnai akan berbanding lurus dengan konsentrasi anak dan keterampilan motorik halus anak. Agar anak-anak tidak merasa bosan dengan kegiatan ini, anak-anak bisa melakukannya dengan banyak media pewarna. Misalnya krayon atau cat air. Bahkan media yang diwarnai pun tidak hanya dengan media kertas, namun bisa juga media patung, kreasi 2 atau 3 dimensi lainnya. Kita dapat membimbing anak-anak kita supaya mereka lebih sabar, teliti, dan kreatif dalam melakukan kegiatan kreativitas. Nah, kesimpulannya, keterampilan motorik halus anak adalah salah satu latihan keterampilan menulis bagi anak-anak usia dini. Dan berdasarkan pembahasan kali ini, dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan melatih motorik halus dengan metode mewarnai pada anak usia 4-6 tahun, dapat meningkatkan motorik halus pada anak. Dengan melakukan kegiatan mewarnai, jemari anak semakin terampil walaupun belum terlalu maksimal. Anak-anak juga belajar tentang kerapihan dan ketelitian. Sekian pembahasan tentang meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 4-6 tahun dari saya Rahma Fadila Sania, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Mohon maaf bila ada kesalahan pada video ini, kritik dan saran sangat saya terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.